Om Swastiastu. Perkenalkan kami dari kelompok perkembangan kurikulum akan membawakan materi kami yang berkaitan dengan UAS, yaitu hubungan antara perkembangan kurikulum dan juga kurikulum merdeka dengan judul Tantangan Perkembangan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Putri Dendi Wahydiasih dengan NIM 2212021110. Dan saya Imani Banu Aditya Parameswara dengan NIM 2212021 095. Dalam presentasi kali ini, kami akan membawakan dua materi, yaitu Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi dan juga perkembangan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi. Pada kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka dituntut untuk pertama menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi baru, yakni literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yang menuju kepada penanaman karakter berhalap India, sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Yang kedua yaitu mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel, serta untuk mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja sejak awal. Yang ketiga yaitu meningkatkan link dan match dengan industri dan dunia kerja atau induka dengan laju eh sorry, untuk mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja sejak awal. Next. Yang kedua, yang materi kedua yaitu pengembangan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di perguruan tinggi. Ada dua, yaitu yang pertama relevan dan sejalan, yaitu program ini relevan dan sejalan dengan laju pesat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK saat ini, yang kita sadari telah membawa dampak dalam berbagai ranah kehidupan. Salah satu dampak perkembangan IPTEK adalah berubahnya banyak jenis pekerjaan, banyak lapangan pekerjaan hilang, tapi sebaliknya berbagai jenis pekerjaan baru muncul atau bermunculan. Yang kedua yaitu program MMKM memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka minati. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswanya. Next. Eh, Pengembangan kurikulum MBKM dilakukan dengan mengembangkan, yaitu pertama itu pertama mengembangkan kurikulum program studi. Yang kedua yaitu program kegiatan berbasis Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka, hasilnya dikembangkan kemudian ditindaklanjuti kerjasama dengan mitra dan mengimplementasikan program kegiatan. Baik, itu saja dari saya. Next materi akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, saya akan melanjutkan materi dari yang sudah disampaikan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah perkembangan kurikulum program studi dapat mengadaptasi dengan kebijakan MBKM yang mencakup satu, perencanaan, dua, proses pembelajaran, tiga, penilaian, dan juga empat, evaluasi pembelajaran. Nah, untuk penjelasannya, dalam tahap satu yaitu perencanaan, yang meliputi perumusan, pencapaian pembelajaran, penetapan profil lulusan, dan penjabaran profil ke dalam kompetensi. Penjabaran kompetensi ke dalam pencapaian pembelajaran. Hal ini juga terdapat penetapan kemampuan atau skill dasar lulusan berupa satu, kognitif, dua, afektif, tiga dan tiga psikomotorik. Yang ketiganya merupakan unsur pencapaian pembelajaran lulusan. Selanjutnya adalah proses kedua, yaitu proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran ini, kebijakan MBKM akan membelajarkan aktif dengan mengembangkan satu, kreativitas para mahasiswa dalam pembelajar, yang kedua, inovasi, dan yang ketiga, kritis dalam menyelesaikan masalah dalam proses pembelajaran. Nah, di program studi yang sama ataupun yang berbeda, terdapat dua pesan acuan yang memperkembangkan perkembangan kurikulum, yaitu memperolehnya hasil belajar dengan siswa menempuh mata kuliah secara tuntas di program studinya, atau dua, memperoleh hasil belajar yang merupakan hasil dari ketiga perkembangan tersebut. Yang selanjutnya adalah tahap atau proses penilaian. Dalam penilaian ini terdapat dua penilaian, yaitu penilaian pembelajaran dan juga program studi yang mengacu pada setiap kegiatan. Pertama, penilaian pembelajaran yang memiliki kriteria minimal tentang penilaian proses hasil belajar mahasiswa dalam pemenuhan capaian pembelajaran. Yang kedua, program studi yang mengacu setiap kegiatan memiliki bobot SKS yang berdasarkan perhitungan kompetensi dan lama kegiatan. Proses terakhir yaitu evaluasi pembelajaran. Nah, dalam evaluasi pembelajaran MKM ini, yang pertama adalah satu, melalui monitoring evaluasi kegiatan dan laporan hasil kegiatan. Yang kedua, nilai hasil evaluasi pembelajaran yang bersumber dari dosen dan pembimbing dan juga pendamping kegiatan seperti guru pamong, mentor, usaha, dan lain-lain. Sekian materi dari kami. Kami akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi kali ini, yakni perkembangan kurikulum program studi di perguruan tinggi dapat dilakukan dengan mengadaptasi kebijakan MKMB yang mencakup perencanaan, proses pembelajaran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Pelayanan memenuhi masa dan beban belajar pada sebagai hak belajar mahasiswa, yaitu satu, mahasiswa diberi kesempatan untuk mengambil mata kuliah pada program studi sendiri selama minimal SKS, yaitu 84 SKS, yang merupakan mata kuliah inti wajib yang mendukung pemenuhan pencapaian belajar dan juga profil lulusan program studi. Yang kedua, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengambil mata kuliah di program studi lain di lingkup UNCP maksimal 20 SKS sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakat mahasiswa yang kedepannya dapat digunakan. Dan ketiga, mahasiswa diberi kesempatan untuk memperoleh pengalaman belajar di perguruan lain dan non-PT melalui kegiatan magang usaha, pertukaran pelajar, KKN tematik, bakti sosial, dan tugas akhir dengan maksimal 40 SKS. Implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kuliah Merdeka ini dapat dilakukan di seluruh program atau disesuaikan dengan kondisi kurikulum program studi. Sumber daya internal yang dibutuhkan yaitu UPI pengenalan lingkungan persekolahan, UPI pertukaran mahasiswa, UPI kuliah kerja nyata atau KKN, Biro Akademik, Biro Sistem Informasi, Biro Kemahasiswaan, Lembaga Kerjasama, Pusat Laboratorium Komputer, Pusat Laboratorium Bahasa, dan unit penjaminan mutu program studi, dan juga dosen pembimbing. Sedangkan sumber daya eksternal yang dibutuhkan yaitu guru pamong, seperti guru pamong, mentor usaha, pemerintah daerah, lembaga sosial, badan penanggulangan, dan mitra program kegiatan MBKM.
Sekian materi dari kami. Ini merupakan referensi atau link dari artikel yang kami gunakan. Presentasi ini telah sampai ujungnya. Kami ucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan dan juga memperhatikan dengan baik. Kami akan menutup presentasi kali ini dengan para Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Terima kasih sekali lagi.